Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 200902502006 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Ya baik. Di neraca memiliki pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian neraca, yang kedua manfaat neraca, yang ketiga unsur-unsur neraca, yang keempat contoh bentuk neraca perusahaan jasa, yang kelima cara membuat neraca. Yang pertama, pengertian neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemenang saham pada saat tertentu. Laporan neraca adalah dokumen yang berisi kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya, laporan ini ditulis untuk 1 tahun dan akan dijadikan rujukan untuk tahun yang selanjutnya. Namun, pada perusahaan tertentu, termasuk perbankan, laporan neraca biasanya diterapkan pada keuangan yang berlaku selama 1 bulan, sedangkan di akhir bulan diisi untuk evaluasi laporan tersebut. Yang kedua, manfaat neraca. Laporan neraca adalah arsip yang harus terus diperbarui. Pasalnya, dokumen ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan. Jika tidak ada laporan neraca, bisa dipastikan pencatatan keuangan tidak rapi, bahkan untung atau rugi, debit dan kredit tidak akan bisa ditentukan dengan pasti. Berikut ini beberapa manfaat penulisan laporan neraca yang lebih lengkap, yaitu yang pertama, sebagai alat menganalisis finansial jika ada pelaksanaan terdapat perubahan. Yang kedua, untuk melakukan analisis likuiditas, supaya perusahaan memiliki gambaran kewajibannya terkait aset likuid. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Yang ketiga, unsur-unsur neraca. Yang pertama, aktiva. Aktiva adalah kekayaan atau aset perusahaan yang berhasil dikumpulkan. Aset inilah yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan di masa selanjutnya. Unsur aktiva masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Yang dimana aktiva tetap adalah aset perusahaan yang digunakan untuk jangka panjang minimal 1 tahun. Biasanya aset ini digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Dan aktiva lancar adalah aset perusahaan yang hanya bisa digunakan untuk jangka pendek. Biasanya digunakan untuk membiayai hutang jangka pendek atau sudah jatuh tempo. Yang kedua, pasiva adalah kewajiban perusahaan. Di dalamnya terkait dengan tanggung jawab pembayaran perusahaan terhadap pihak lain. Yang tergolong pasiva adalah hutang perusahaan, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Yang ketiga, unsur laporan neraca selanjutnya adalah modal, baik modal yang dimasukkan sebagai aset pembiayaan maupun produk yang dijadikan dasar operasi bisnis. Pencatatan laporan terkait hal ini biasanya berisi relevansi modal di akhir periode, baik yang dilakukan di akhir bulan maupun di akhir tahun. Selanjutnya, contoh neraca di perusahaan jasa. Yang pertama, neraca skontro. Bentuk laporan neraca skontro menampilkan perhitungan dari 2 sisi, yaitu aktiva dan pasiva. Pada sisi aktiva biasanya berisikan kas, surat-surat berharga, dan pemasukan lainnya. Sedangkan pada sisi pasiva berisikan utang dan juga ekuitas perusahaan. Berikut adalah contoh dari laporan neraca jenis skontro. Bisa dilihat pada tabel di sampingnya bahwa neraca perusahaan perorangan UD Sajaya. Selanjutnya neraca Staffel.
Berbeda dengan laporan neraca dalam jenis kontrol, laporan neraca Staffel menggabungkan aktiva dan pasifa dalam satu kolom yang sama. Laporan jenis ini hanya membagi perhitungan berdasarkan debit dan kredit. Berikut ini merupakan contoh dari laporan dalam bentuk Staffel. Seperti yang dilihat di samping, bengkel mobil Maverick neraca periode 31 Desember 2005. Selanjutnya, cara membuat neraca. Dalam membuat neraca, laporan neraca perusahaan dagang, banyak sekali tahapan yang harus dipersiapkan sebelum akhirnya dapat menyusun laporan mengenai rincian neraca sebuah perusahaan atau bisnis. Yang dimaksud dengan tahapan adalah laporan-laporan yang perlu disusun terlebih dahulu hingga akhirnya bisa mendapatkan informasi mengenai angka-angka yang kemudian dimasukkan ke dalam laporan ini. Tahapan-tahapan tersebut adalah yang pertama adalah jurnal neraca, yang kedua membuat buku besar, yang ketiga laporan laba rugi, yang keempat laporan perubahan modal. Selanjutnya, apabila Anda telah menyelesaikan keempatnya, setelah itu Anda dapat memulai membuat laporan neraca untuk dapat mengetahui besaran angka yang akan dimasukkan ke laporan ini. Anda dapat melihat melalui buku besar yang sudah ada, yang sudah Anda susun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui besaran keuntungan yang diperoleh. Setelah itu, laba tersebut nantinya akan dimasukkan kembali sebagai modal pemilik pada laporan neraca yang tengah Anda susun. Ya baik, itulah materi neraca yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.